Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Sarif dengan NIM 226500953. Kelas B, saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu keamanan komputer. Keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Informasi basis proses menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan (security hole). Kejahatan komputer semakin meningkat karena satu, aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat. Online banking, e-commerce, electronic data, test, (ID). Dua, desentralisasi server. Tiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Empat, meningkatkan kemampuan hacker dan kurangi kemampuan penggunaan sistem. Empat, kesulitan penegakan hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. 5. Semakin kompleks sistem yang digunakan, semakin besar source kode program yang digunakan. 6. Berhubungan dengan internet. Pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer. 1. Konfidensiasi dalam kurung kerahasiaan. 91 berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. 2. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaan seperti data yang bersifatnya pribadi, nama, tanggal lahir, penyakit, dan yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Data-data milik perusahaan atau perusahaan. 2. Integritas dalam kurung keaslian. Berarti menjamin bahwa data informasi yang dimiliki terjaga keaslian, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam terdapat dua mekanisme pengaman, yaitu mekanisme press dan mekanisme aktif. 3. Availability dalam kurung ketersediaan, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. 4. Authentication dalam kurung autentikasi, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberi informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi kata sandi, berbasis kunci publikasi privat, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. 5. Otorisasi, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya dan informasi yang sensitif. 6. Non-repudiation, tidak dapat dibantah. Non-repudiation atau tidak dapat dibantah mengacu pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan tidak dapat membantah bahwa ia mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Ancaman keamanan komputer secara umum. 1. Manusia. Garis miring 1. Hacking, cracking atas siapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa bukan pencurian data, informasi, atau perusakan. 2. Memasukkan program ilegal seperti virus,
malicious software, dan Resmen 3, kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. 2. Anwar Firewall. Resmen 1, tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Resmen 2, terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan hentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Resmen 3, segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun yang tidak langsung terhadap perangkat. Software Firewall. Resmen 1, adanya kesalahan pada sistem operasi. Resmen 2, adanya kesalahan mengupload program. 3, uji coba belum yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. 2, alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Menurut David Icon John, analyst of security analyst of the internet, pada tahun 1999 sampai 1995, nah, it is engineering and public policy engineering of risk berdasarkan tentang keamanan. Ancaman keamanan dapat privasi menjadi 4, yaitu 1, keamanan yang bersifat fisik termasuk aset akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contoh 1, denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi pada apa saja ya, karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. 2, tapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. 3, sandbox attack, di mana sistem host yang dituju dibanjir oleh permintaan sehingga menjadi terlalu sibuk dan dapat berakibat macet sistem. Hack, keamanan yang berhubungan dengan orang, kurung personal. 1, identifikasi username dan password. 2, profil risiko dan orang yang mempunyai akses melakukan pemilihan dan pengelola. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi communication. Contoh skripsi, browser, dan VPN. Keamanan dalam operasi, adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan recovery. Security attack model. Menurut Hosting Williamson Network and Perennial Security, perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan dengan ditujukan kepada kesehatan alfabet dari sistem. Itu serangan adalah denial of service attack atau interruption. Pihak yang tidak berwenang negatif akses atau informasi contoh dari serangan ini adalah penyadapan, serpihan intermediate phishing, lagi diberlakukan. Modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengusahakan tetapi dapat juga mengubah tamper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang menggunakan milik website. Pihak yang tidak berwenang dapat mengubah halaman yang palsu untuk sistem. Contoh dari serangan jenis ini, kami memasukkan hal-hal seperti hasilnya dan atau memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke jaringan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.